Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hana Nur Safitri dengan nomor induk mahasiswa 43100100318 dari jurusan Manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis akan mempresentasikan materi tentang tata paragraf bahasa Indonesia dengan Bu Elvira Junisa MPD selaku dosen pengampu. Sebelum saya menyampaikan materi pembahasan kali ini, saya akan menjelaskan latar belakangnya terlebih dahulu. Pengertian dari menulis adalah penuangan ide dalam pemikiran melalui pengetahuan yang dimiliki penulis. Dibuktikan dengan simbol-simbol huruf yang bisa terbaca berdasarkan penyesuaian tata bahasa, ejaan, dan kosakata pada komunikasi secara tidak langsung. Menjadi penulis bukan hanya saja berpengalaman banyak, melainkan mengerti dari tata bahasa menulis, kosakata menulis, tanda baca menulis, dan ejaan yang tepat dalam penulisan. Dalam menulis, perlu adanya kerjasama antar otak dan anggota tubuh, yaitu tangan. Tetapi yang berperan penting adalah otak. Tangan hanya sebagai perantaranya saja. Paragraf adalah suatu karangan bagian kesatuan pemikiran penulis yang terdapat banyak kalimat dan kata yang mempunyai ide pokok dalam pembahasan. Paragraf biasanya dibutuhkan untuk pembuatan karangan narasi, deskripsi, eksposisi, dan lain-lain. Dikarenakan penulis mengharapkan karangan karya tulisnya bisa dibaca dan dipahami oleh pembaca. Syarat pemahaman dari pembaca yaitu mengerti ide pokok dari setiap paragraf. Sebagai penulis harus benar ketika penulisan paragraf agar pembaca tidak akan bingung ketika membaca. Selanjutnya kita masuk ke pembahasan. Apa itu paragraf? Paragraf merupakan kumpulan sebuah kalimat yang disusun secara runtut dan terperinci sehingga terbentuklah sebuah susunan yang dikenal dengan satu istilah, yaitu paragraf. Pengertian yang berkaitan dengan paragraf sangat banyak. Dijelaskan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia tentang pengertian paragraf, yaitu bagian bab dalam suatu karangan atau biasanya mengandung satu ide pokok dan penulisannya dimulai dengan garis baru. Paragraf juga dapat dikatakan karangan yang paling pendek atau singkat. Selanjutnya, kegunaan paragraf. Kegunaan paragraf yang pertama adalah untuk menandai pembukaan topik yang baru atau pengembangan lebih lanjut topik sebelumnya atau yang baru. Kegunaan lain dari paragraf adalah untuk menambahkan hal-hal yang penting untuk memperinci apa yang diutarakan dalam paragraf terdahulu. Selanjutnya, saya akan menjelaskan macam-macam paragraf. Macam-macam paragraf dibagi menjadi dua, yaitu paragraf berdasarkan pola pengembangan dan paragraf berdasarkan tujuannya. Paragraf berdasarkan pola pengembangan. Yang pertama, pola umum khusus. Pola ini diawali dengan pernyataan yang sifatnya umum dengan ditandai kata banyak. Umumnya kemudian dijelaskan dengan rincian-rincian. Yang kedua, pola khusus umum. Pola ini merupakan kebalikan dari pola umum khusus, yaitu diawali dengan rincian-rincian dan diakhiri pernyataan yang bersifat umum. Yang ketiga, pola definisi luas. Pola ini digunakan sebagai usaha penulis untuk memberikan keterangan atau arti terhadap sebuah kata atau suatu hal. Yang terakhir, pola proses. Pola ini merupakan suatu urutan dari tindakan-tindakan atau perbuatan-perbuatan untuk menciptakan atau menghasilkan sesuatu atau perurutan dari suatu kejadian atau peristiwa. Berikutnya, paragraf berdasarkan tujuannya. Yang pertama, narasi. Paragraf narasi adalah paragraf yang menceritakan suatu peristiwa atau kejadian yang di dalamnya terdapat alur cerita, setting, tokoh, dan konflik, tetapi tidak memiliki kalimat utama. Ciri-cirinya ada kejadian, pelaku, dan ada waktu kejadian. Contohnya, di suatu pagi yang begitu cerah, Putra pergi untuk mencari kayu bakar di dalam hutan. Namun, ia tidak sendirian sebab ia pergi dengan sang kakek. Tidak terasa, ia sudah sampai di tengah hutan yang sangat lebat, lalu ia mendengar ada berbagai suara hewan yang nyaring. Ia pun merasa takut sebab hal tersebut merupakan pengalaman pertamanya dalam mencari kayu bakar di dalam hutan.
Yang kedua, deskripsi. Paragraf deskripsi adalah paragraf yang menggambarkan suatu objek sehingga pembaca seakan bisa melihat, mendengar, atau merasa objek yang digambarkan itu. Objek yang dideskripsikan dapat berupa orang, benda, atau tempat. Ciri-cirinya ada objek yang digambarkan. Contohnya, perempuan itu tinggi semapai. Jilbab warna biru yang menutupi kepalanya membuat kulit wajahnya yang kuning semakin cantik. Matanya bulat bersinar disertai bulu mata yang tebal. Hidungnya mancung sekali mirip dengan para wanita Palestina. Yang ketiga, eksposisi. Paragraf eksposisi adalah paragraf yang menginformasikan suatu teori, teknik, kiat, atau petunjuk sehingga orang yang membacanya akan bertambah wawasannya. Ciri-cirinya ada informasi. Contohnya, garis bujur adalah garis khayal membujur yang membelah bumi menjadi dua bagian, yaitu belahan barat dan belahan timur. Belahan bagian barat pada garis bujur disebut garis bujur barat atau yang disebut dengan BB. Sedangkan belahan bagian timur disebut garis bujur timur atau yang disebut dengan BT. Garis bujur memiliki fungsi sebagai pedoman untuk pembagian wilayah waktu di dunia. Yang keempat, argumentasi. Paragraf argumentasi adalah paragraf yang mengemukakan suatu pendapat beserta alasannya. Ciri-cirinya ada pendapat dan ada alasannya. Contohnya, menurut WHO, penyakit dengan jumlah terbanyak di setiap negara adalah penyakit jantung. Penyebab penyakit jantung adalah pola hidup tidak sehat seperti suka makan makanan berlemak, minum kopi setiap hari, jarang olahraga, dan suka makanan siap saji. Hal-hal tersebut mengakibatkan penumpukan lemak pada pembuluh darah dan meningkatnya kerja jantung. Akibatnya, jantung mengalami kegagalan kerja dan bisa berdampak kematian. Yang terakhir, persuasi. Paragraf persuasi adalah paragraf yang mengajak, membujuk, atau mempengaruhi pembaca agar melakukan sesuatu. Ciri-cirinya ada bujukan atau ajakan untuk berbuat sesuatu. Contohnya, sebaiknya pemerintah melakukan penghematan. Selama ini, pemerintah boros dengan cara tiap tahun membeli ribuan mobil dinas baru serta membangun kantor-kantor baru dan bus house. Pembahasan terakhir yaitu unsur-unsur paragraf. Sebuah paragraf terdiri atas unsur-unsur yang membentuknya. Berikut adalah unsur-unsur dalam sebuah paragraf. Yang pertama, ide pokok. Ide pokok adalah hal yang dibahas dalam suatu paragraf atau pikiran yang menjiwai seluruh isi paragraf. Yang kedua, kalimat utama. Setelah tahu mana yang dimaksud dengan masalah atau topik, kita harus mengetahui di manakah letak kalimat utamanya. Biasanya, kalimat utama bisa terletak di awal, akhir, dan dari awal akhir. Kalimat utama terbagi menjadi 4 jenis, yaitu deduktif. Deduktif adalah kalimat utama yang terletak di awal paragraf. Induktif. Induktif adalah kalimat utama yang terletak di akhir paragraf. Variatif. Variatif adalah kalimat utama yang terletak di awal dan diperjelas di akhir. Naratif. Naratif adalah kalimat utama yang terletak di seluruh bagian paragraf. Yang ketiga, kalimat penjelas. Kalimat penjelas adalah kalimat-kalimat yang menjelaskan kalimat utama. Kalimat ini harus memiliki kesatuan yang padu, yakni semua kalimat tersebut membentuk sebuah paragraf menyatakan suatu ide pokok tertentu. Dan yang terakhir, opini dan fakta. Unsur-unsur paragraf ini kadang-kadang terdapat dalam sebuah paragraf, tapi kadang juga tidak terdapat di paragraf. Opini dan fakta ditulis atau tidak tergantung sang penulis. Opini dan fakta bertujuan untuk memperjelas ataupun memberikan gambaran tentang gagasan utama yang dibahas. Dari materi presentasi di atas, kesimpulannya adalah paragraf adalah suatu karangan bagian kesatuan pemikiran penulis, terdapat banyak kalimat dan kata yang mempunyai ide pokok dalam pembahasan. Paragraf biasanya dibutuhkan untuk pembuatan karangan narasi, deskripsi, eksposisi, dan lain-lain. Dan saran dari saya, diharapkan melalui makalah presentasi ini, para pembaca, khususnya mahasiswa,
dapat mengikuti kaidah-kaidah presentasi yang baik dan benar, dan dapat menambah wawasan bagi pembaca. Terima kasih atas perhatiannya, kurang lebihnya mohon maaf. Demikian akhir presentasi saya. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.